Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan Pak Wawan. Hari ini Pak Wawan akan membahas materi IPA kelas 9 SMP, pokok bahasan listrik dinamis bagian 1. Sampaikan terima kasih kepada kalian semua yang sudah like dan subscribe, dan boleh juga kalian share di media sosial kalian supaya bisa bermanfaat bagi yang lain. Baik, dengan membaca bismillah kita mulai materi listrik dinamis bagian 1. Untuk memahami materi listrik, mari kita simak beberapa hal yang sering kita lakukan di rumah. Pasti kalian pernah menyalakan lampu di rumah, pernah menyalakan kipas angin, menyalakan radio, menyalakan komputer, dan yang lain sebagainya. Tentunya kalian bertanya, bagaimana perlengkapan tersebut atau alat tersebut kok dapat menyala? Apa sebenarnya yang terjadi? Untuk itu, simak materi berikut. Pada materi sebelumnya, kalian telah belajar tentang listrik statis. Ada yang masih ingat? Pasti kalian ingat, di sana ada mengenal tentang muatan positif, muatan negatif, juga mengenal tentang hukum Coulomb dan yang lain sebagainya. Perhatikan gambar berikut. Jika tabung A berisi air dan tabung B dalam keadaan kosong, terhubung dengan pipa penghubung, posisi tabung A dan tabung B sama tinggi, apakah yang terjadi? Ya, kalian hebat. Air akan mengalir dari tabung A menuju tabung B sehingga tinggi air di tabung A sama dengan tinggi air di tabung B. Bagaimana jika seperti ini? Tabung A berisi air, tabung B tetap kosong, tetapi posisi tabung A lebih tinggi dari posisi tabung B, bahkan tabung A posisinya setara dengan pipa penghubung. Betul sekali apa yang kalian pikirkan. Air akan mengalir dari tabung A menuju tabung B sehingga tinggi air tabung A lebih kecil dari tinggi air di tabung B. Air akan pindah semua ke dalam tabung B. Apa yang bisa kita kaitkan dari peristiwa air dengan arus listrik seperti ilustrasi tadi? Ada 4 yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, air bisa mengalir kalau ada sumber air. Demikian juga listrik dapat mengalir kalau ada sumber muatan listrik atau beda potensial atau tegangan. Yang kedua, air dapat mengalir dalam bejana lain jika ada pipa penghubung. Demikian juga dalam listrik dapat mengalir ke perlengkapan listrik yang lain jika ada kabel yang terhubung atau ada konduktor. Yang ketiga, air akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Listrik akan mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Sumber air dapat habis jika terpakai. Untuk listrik berarti muatan listrik akan dapat habis jika terpakai. Jadi terlihat ada hal yang sama, serupa, bisa kita asumsikan antara air dan listrik. Perhatikan gambar berikut. Ada sebuah batu baterai atau sumber tegangan yang kita hubungkan dengan kabel penghubung atau konduktor. Ada saklar, berarti posisinya jika ada saklar, saklar ini akan menghubungkan antara posisi kabel sebelah kiri dengan kabel sebelah kanan. Ada beban, sebuah lampu, beban atau hambatan. Dalam lampu ada sebuah hambatan atau filamen dan terhubung. Di sini akan terlihat berarti arus listrik atau proton mengalir kutub positif, tetapi karena saklar belum terhubung, proton berhenti di sini. Apabila saklar kita tekan, yang terjadi arus listrik akan bisa terus mengalir menuju kutub negatif. Nah, berarti hari ini bisa kita simpulkan bahwa arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif
dan memiliki beberapa syarat. Yang pertama tadi ada sumber tegangan, ada konduktor, dan konduktornya terhubung, tidak putus. Contoh tadi di saat saklar masih belum ditekan, arus listrik belum bisa mengalir dan lampu masih belum menyala. Pasti kalian sekarang sudah paham konsep arus listrik dan beda potensial listrik. Jenis-jenis rangkaian listrik. Yang pertama ada rangkaian seri. Perhatikan seperti rangkaian seri, berarti kutub positif ketemu bagian negatif seperti lampu, dan kutub positif lampu dihubungkan dengan kutub negatif lampu berikutnya. Kutub positif lampu yang kedua dihubungkan dengan kutub negatif dari sumber tegangan. Ini adalah rangkaian seri. Kalau ini rangkaian paralel, perhatikan kutub positif terhubung semua. Di sini kutub positif dari lampu terhubung dengan dua buah kutub negatif dari lampu. Positif batu baterai terhubung dengan dua buah kutub negatifnya, sementara kutub positif lampu terhubung bersama baru dihubungkan dengan posisi dari kutub negatif sumber tegangan. Yang bagian C paling kanan adalah contoh rangkaian lampu seri paralel. Konsep yang perlu kalian cermati adalah jika seri, lampu cenderung lebih redup dibandingkan apabila lampu yang sama dihubungkan pada sumber tegangan yang sama, yang paralel lebih terang. Kalau dihubungkan secara gabungan ada seri A paralel, yang paralel berdua ini terangnya sama dan dia lebih terang dibandingkan dengan lampu yang terhubung secara seri. Itu konsepnya yang harus kalian perhatikan. Konsep keduanya adalah jika seri, salah satu lampu yang kedua ikut mati. Jika lampu pertama mati, lampu kedua ikut mati. Kalau paralel, lampu pertama ini putus, lampu kedua tetap menyala. Pada rangkaian gabungan, jika yang putus pada posisi lampu serinya, otomatis seluruh rangkaian akan putus. Tetapi jika yang putus sebuah lampu pada rangkaian paralel, misalkan lampu yang atas dari paralel, berarti lampu seri yang pertama masih menyala, lampu paralel yang kedua masih menyala. Kita masuk ke hukum Ohm. Posisi gambar seri seperti ini, sebuah tegangan dan sebuah lampu, bisa disederhanakan menjadi bentuk gambar rangkaian seperti ini. Lampu dikatakan beban, berarti memiliki hambatan atau resistor, karena dalam lampu ada filamen. Arus yang mengalir kita lambangkan dengan I dengan satuan ampere. Sumber tegangan adalah V atau beda potensial. Kutub positif digambarkan dengan garis lebih panjang dibandingkan dengan kutub negatif. Hukum Ohm adalah yang mempelajari yang pertama kali. Ohm meneliti hubungan antara kuat arus dan sumber tegangan beserta hambatan. Diformulakan dari hasil percobaan Ohm, empirisnya didapatkan I sama dengan V per R, yang artinya sumber arus berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan R. Makna dari berbanding lurus adalah jika tegangan diperbesar, maka arusnya akan diperbesar. Jika tegangan dikalikan 2 atau 2 kali lipat, maka kuat arusnya juga akan menjadi 2 kali lipat. Makna antara hubungan kuat arus dengan hambatan itu berbanding terbalik. Artinya jika hambatannya besar, kuat arusnya kecil. Jika hambatannya kecil, kuat arusnya besar. Untuk lebih memahami, perhatikan berikut ini. Percobaan Ohm atau Jost-Simon Ohm membuat suatu grafik beda potensial terhadap arus listrik. Ternyata grafik tersebut membentuk suatu garis lurus yang condong ke kanan dan melalui titik pusat koordinat 0,0. Dari grafik ini Ohm menemukan bahwa kemiringan grafik sama dengan besar hambatan yang digunakan dalam penelitian. Yang tadi sudah Bapak sebutkan, di saat V-nya 4 ketemu arus 0,2, V-nya 8 arusnya 0,4, ini 0,4 ya, bukan 0,2. Yang betul tabel ini. Di saat V-nya 12, 0,6, terlihat kalau V dikalikan 2, 4 jadi 8, ternyata kuat arus juga menjadi 2 kali lipat. Jika tegangan diperbesar menjadi 4 kali, 16, kuat arusnya juga menjadi 0,8. Rumus I sama dengan V per R bisa juga ditulis menjadi R sama dengan V per
I. Posisi seperti itu. Baik, Bapak lanjutkan. Perhatikan contoh soal sederhana berikut. Ada sebuah lampu pijar, kita tuliskan sebagai bentuk R, memiliki hambatan R, dihubungkan dengan beda potensial 12 volt, ternyata memiliki arus listrik sebesar 0,4 ampere. Berapa hambatan filamen lampu pijar tersebut? Bisa kita selesaikan sebagai berikut. Berarti diketahui V-nya sama dengan 12 volt, ini 12 volt. Kuat arusnya 0,4 ampere, hambatannya R. Berarti R-nya sama dengan V per I, berarti 12 bagi 0,4 sama dengan 120 bagi 4, yaitu 30 ohm. Jadi hambatan lampu atau hambatan filamen lampu ditemukan dapat dihitung senilai 30 ohm. Kita masuk, berikutnya adalah hukum Kirchhoff. Konsep pertama dari hukum Kirchhoff menyatakan bahwa kuat arus yang masuk melalui suatu penghantar sama dengan kuat arus yang keluar dari penghantar tersebut. Banyaknya air yang akan mengalir dari tabung A sama dengan banyaknya air yang berada di tabung B. Tadi ilustrasi yang pertama seperti itu. Jadi konsepnya jika tabung A yang keluar 500 ml, otomatis yang terisi tabung B juga sebanyak 500 ml, begitu seterusnya. Sehingga hukum Kirchhoff dirumuskan jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Bisa dibuat suatu ilustrasi seperti ini. Gambar yang paling kiri, arus yang keluar dari kutub positif 3 ampere, otomatis arus yang masuk ke kutub negatif juga sebesar 3 ampere. Gambar kanan paling atas terlihat apabila arus yang masuk pada R1 pada awal rangkaian 0,5 ampere, pasti arus yang keluar dari rangkaian juga 0,5 ampere untuk rangkaian seri. Demikian juga untuk rangkaian paralel, arus masuk 1 ampere. Di sini ada percabangan, berarti ada sebagian ke atas, sebagian ke bawah, ketemu kembali sini, keluarnya juga sebesar 1 ampere. Seperti ini, keluar kembali 1 ampere. Jadi arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Kita masuk rangkaian pengganti hambatan. Ada rangkaian listrik seri, nanti ada rangkaian listrik paralel, ada rangkaian listrik gabungan. Perhatikan, paling kiri ini adalah rangkaian hambatan untuk rangkaian listrik untuk hambatan yang dibuat seri. Gambar di tengah, rangkaian listrik untuk hambatan yang dibuat secara paralel. Dan yang paling berikutnya adalah rangkaian listrik untuk seri dan paralel. Lihat betul-betul. Yang dikatakan seri, perhatikan, apabila kaki kiri dan kaki kanan sebuah hambatan berikutnya ketemu, ini namanya seri. Kalau yang paralel, apabila kaki kiri ketemu kiri, kaki kanan ketemu kanan. Untuk rangkaian seri, rangkaian hambatan penggantinya, R totalnya dirumuskan R1 tambah R2. Untuk rangkaian yang paralel, nilai R total dirumuskan seperti ini. 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Untuk yang rangkaian gabungan, berarti di sini Bapak sebutkan ini namanya rangkaian seri yang di dalamnya ada paralel. Berarti yang paralel R2 dan R3 diselesaikan terlebih dahulu dengan 1 per R2 R3 sama dengan 1 per R2 tambah 1 per R3. Sementara setelah ini ketemu hambatan penggantinya yang kita sebut R23, baru kita seri dengan R1, ketemulah hambatan total yaitu R total sama dengan R1 tambah R2 R3. Untuk memahami, perhatikan contoh sederhana berikut. Untuk
yang sederhana, rangkaian listrik hambatan yang dibuat seri ada 2 ohm, R1 diserikan dengan R2 3 ohm, berarti R totalnya tinggal R1 tambah R2, yaitu 2 tambah 3, ketemu 5 ohm. Untuk yang rangkaian listrik paralel, misalkan ada hambatan 6 ohm diparalel dengan 4 ohm, berarti R totalnya tinggal 1/6 ditambah 1/4. Kita samakan penyebutnya, 6 kali 4 24. Karena 6 dikali 4 berarti yang satu berubah jadi 4, satu sebelakang berubah jadi 6. Kita balik karena tadi 1/R total, jadi R total per 1 24/10 sama dengan 2,4. Contoh yang ketiga untuk yang gabungan, ini Bapak buat sengaja yang di R paralelkan sama, yaitu 6 dan 4. Tadi sudah kita hitung 6 sama 4, hasil paralelnya adalah 2,4. 2,4 tinggal diseri dengan 3. Berarti kita bisa mendapatkan nilai ini adalah 3 ditambah 2,4 sama dengan 5,4. Demikian bahasan pertama untuk bagian pertama untuk bab listrik dinamis. Semoga bisa bermanfaat. Tetap semangat, terus belajar, dan selalu berdoa. Sekarang masih kondisi pandemi, semoga cepat berlalu. Jangan lupa jaga protokol kesehatan. Lakukan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menghindari kerumunan atau menjaga jarak jika kita terpaksa harus meninggalkan rumah atau pergi ke sesuatu tempat yang memang sangat penting. Demikian, nanti akan Bapak lanjutkan pada sesi berikutnya, video berikutnya, tentang contoh-contoh dan latihan soal untuk materi ini yang lebih variatif. Jangan lupa, yang suka berikan jempol, like, dan subscribe. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.